Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Makin memanas. Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menyebut Dino Patijalal hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan sebagai wakil menteri luar negeri memang langsung memicu gelombang reaksi di media-media sosial Indonesia. Banyak netizen menilai kalimat itu terkesan merendahkan rekam jejak diplomatik Dino yang sudah puluhan tahun berkarir di dunia internasional. Respon Teddy muncul setelah Dino Patijalal mengkritik intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dan mempertanyakan efektivitas serta biaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Teddy kemudian membalas dengan video klarifikasi yang menegaskan manfaat diplomasi Prabowo sekaligus menyebut Dino sebagai diplomat hebat walau hanya 3 bulan jadi Wamenlu, kata si Teddy itu di video klarifikasinya. Namun di media sosial justru potongan kalimat 3 bulan jadi Wamenlu yang menjadi sorotan utama. Banyak warganet menilai jabatan singkat tidak menghapus pengalaman panjang Dino sebagai diplomat senior. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, mantan juru bicara Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau lebih dikenal FPCI. Tokoh seperti Anies Baswedan juga ikut menyinggung rekam jejak Dino Patijalal. Anies menilai Dino bukan diplomat karbitan dan sudah lama dikenal dunia hubungan internasional. Akibatnya, nama Teddy ramai diperbincangkan dan menjadi sasaran kritik di berbagai platform karena dianggap terlalu defensif terhadap kritik publik. Di X atau di Twitter, bahkan di Facebook, banyak akun-akun menyindir dengan komentar-komentar pedas. Kalau pengalaman diukur dari lamanya jadi pejabat, berarti diplomat puluhan tahun kalah sama buzzer baru. Ada juga yang menulis Dino itu diplomat karir internasional, bukan orang baru kemarin sore, kata netizen. Sementara di Instagram, kolom komentar video klarifikasi si Teddy ini dipenuhi dengan komentar yang bernada pedas. Kritik dibalas dengan nyindir personal. Bukan argumennya yang dijawab, malah durasi jabatan. 3 bulan jadi wamen, tapi puluhan tahun jadi diplomat, lanjut netizen. Dan beberapa netizen bahkan membandingkan gaya komunikasi Teddy dengan pejabat era sebelumnya yang dianggap lebih tenang menghadapi kritik publik dibanding dengan era sekarang ini. Tak sampai di situ, akun Facebook Partai Gerindra juga ikut membela ketuanya melalui unggahan klarifikasi soal hasil perjalanan ke luar negeri Presiden. Namun unggahan itu justru ikut menjadi sasaran komentar pedas warganet Indonesia. Dari sekitar 16.000 lebih interaksi di postingan tersebut, hanya sekitar 2.000 yang menyukai. Sementara lebih dari 13.000 memberikan emot reaksi tertawa. Banyak netizen menyindir dengan kalimat yang satir-satir. Kata netizen lagi, biar emot yang menjelaskan sambil ketawa. Di kolom komentar itu juga muncul banyak perdebatan panas
antara admin akun dan netizen. Salah satu komentar netizen yang berbunyi dan berujung debat panjang, rakyat mas yang menilai, bukan partainya. Nah, komentar tersebut kemudian dibalas oleh admin. Rakyat yang suka dikasih fakta atau yang menolak fakta? Kira-kira itu tanya admin akun tersebut. Balasan itu justru membuat perdebatan makin panas. Ada netizen yang langsung membalas dengan nada yang buat saya ini rada-rada keras. Nggak ketua, nggak anggota, sama-sama gendeng dengan emot mau muntah. Ada juga netizen yang lain yang mencoba menenangkan suasana dengan komentar bernada ala-ala Ustadz. Tenang dan menyejukkan. Jabatan tidak akan abadi. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun selagi ada kesempatan berbuat baiklah untuk negara. Tulis netizen yang ala-ala Ustadz tersebut. Nah, fenomena ini kembali menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi ruang terbuka tempat masyarakat meluapkan dukungan, kritik, sindiran, bahkan kemarahan terhadap pejabat publik dan kebijakan pemerintah. Namun, pertanyaannya, apakah komentar dan interaksi warganet di media sosial benar-benar mewakili suara mayoritas masyarakat Indonesia? Jawabannya tentu bisa iya, tentu juga tidak bisa disimpulkan secara mutlak. Media sosial memang bisa menggambarkan suasana opini publik, tetapi tidak selalu merepresentasikan keseluruhan masyarakat Indonesia. Ada faktor algoritma, dominasi kelompok tertentu, hingga efek viral yang membuat satu opini terlihat lebih besar dari kenyataan yang ada di lapangan. Meskipun begitu, ramainya kritik di media sosial tetap bisa menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan orang-orang sekitar kekuasaan. Setidaknya, respon publik di dunia digital dapat menjadi bahan introspeksi tentang cara komunikasi, cara menerima kritik, dan bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakannya kepada masyarakat. Karena pada akhirnya kritik publik bukan selalu berarti kebencian. Kadang itu hanya bentuk kekecewaan masyarakat yang ingin didengar oleh pemerintah. Dan seperti banyak kata netizen di kolom-kolom komentar, sesekali jadikan komentar rakyat di medsos sebagai bahan pertimbangan apresiasi masyarakat. Oke warga, itu saja. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.